Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fidwalta Maulana, NPM 226.928. Saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah statistika. Itu materinya ukuran tendensi sentral. Yang pertama, ukuran statistik. Ukuran 1, ukuran tendensi sentral yang ada rata-rata, nilai tengah, modus. 2, ukuran lokasi, persentil, kuartil, dan desil. 3, ukuran dispersi, jarak, ragam, sambingan baku, dan rata-rata deviasi. Ukuran tendensi sentral. 1, rata-rata min. Jika data berasal dari suatu sampel, maka rata-rata min dirumuskan data tidak berkelompok. Seperti ini ya rumusnya. Data berkelompok di mana X nilai tengah kelas ke I, V frekuensi kelas ke I. Ukuran tendensi sentral. Rata-rata min. Jika merupakan data populasi, maka rata-rata dirumuskan seperti ini contohnya ya. Data tidak berkelompok. Data berkelompok di mana nilai tengah kelas ke I, F1 frekuensi kelas ke I. 2, median merupakan suatu nilai terletak di tengah-tengah sekelompok data setelah data tersebut diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Suatu nilai yang membagi kelompok data dengan jumlah yang sama besar. Untuk data ganjil, median merupakan nilai yang terletak di tengah sekumpulan data, yaitu urutan ke n+1 atau 2. Untuk data genap, median merupakan rata-rata nilai yang terletak pada kedua dan 2+1. 2, median. Jika datanya berkelompok, maka median dapat dicari dengan rumus berikut, di mana LB lower boundary tepi bawah kelas median, N banyaknya observasi, F frekuensi kumulatif kurang dari kelas median, frekuensi kelas median, I internal interval kelas. Jika datanya berkelompok, maka median dapat dicari dengan rumus seperti berikut ya teman-teman. 3, modus merupakan suatu nilai yang paling sering muncul, nilai dan frekuensi muncul terbesar. Jika data memiliki 2 modus disebut bimodus. Jika data memiliki modus lebih dari 2 disebut multimodus. Modus. Jika data berkelompok, modus dapat dicari dengan rumus berikut, di mana LB low boundary tepi bawah kelas dengan frekuensi terbesar, kelas modus. Frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sebelumnya. Frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sesudahnya, I interval kelas. Ukuran tendensi sentral. Contoh perhitungannya. Data tidak berkelompok. Berikut adalah data-data sampel tentang nilai sewa bulanan untuk satu kamar apartemen. Berikut adalah data yang berasal dari 70 apartemen di suatu kota tersebut. Seperti ini ya contohnya ya. Ukuran tendensi sentral. Contoh perhitungan L. Rata-rata hitung min. X sama dengan X per N 34,356/70 sama dengan 490,80. Median. Karena banyak data genap 70, maka median merupakan rata-rata nilai ke 35 dan ke 36, yaitu 475 plus 475 sama dengan 475. Modus 450 muncul sebanyak 7 kali. Data berkelompok dari contoh bengkel Hudson Auto. Jika biaya 50-90
59, frekuensi 2, X 54,5, frekuensi kumulatif 2, low LB-nya 49,5, F-nya 109,0. Berikut contohnya ya, dan seterusnya. Contoh perhitungan L, data berkelompok, rata-rata hitung min. X, jika X 3915,5 per 50 sama dengan 78,3, median 69,5 plus 50 per 2 dikurangi 15 per 16,10 sama dengan 75,75. Modus 69,5 plus 3 per 3 plus 9,10 sama dengan 72. Berikut kelebihan dan kekurangan rata-rata, median, dan modus. Rata-rata hitung min. Kelebihan melibatkan seluruh observasi, tidak peka dengan adanya penambahan data. Contoh dari data 3, 4, 5, 9, 11. Rata-rata 6,4, rata-rata sama dengan 7. Kekurangan sangat peka dengan adanya nilai ekstrim outlier. Contoh dari dua kelompok data berikut. Kelompok 1 3, 4, 5, 9, 11, rata-rata 6,4. Kelompok 2 3, 4, 5, 9, P30, rata-rata 10,2. Kelebihan dan kekurangan rata-rata, median, dan modus. Median, kelebihan tidak peka terhadap adanya nilai ekstrim. Contoh dari dua kelompok data berikut. Kelompok 1 3, 4, 5, 13, 14. Kelompok 2 3, 4, 5, 13, 30. Median 1, 1, median 2 sama dengan 5. Kekurangan sangat peka dengan adanya penambahan data, sangat dipengaruhi oleh banyak data. Contoh, jika ada satu observasi baru maka masuk ke dalam kelompok 1, maka median 9. Modus. Kelebihan tidak peka terhadap adanya nilai ekstrim. Contoh dari dua kelompok data berikut. Kelompok 1 3, 4, 7, 8, 9. Kelompok 2 3, 4, 7, 8, 3, 5. Modus 1 sama dengan modus 2 sama dengan 3. Kekurangan peka terhadap penambahan jumlah data. Contoh pada data 3, 4, 7, 8, 9, modus sama dengan 3. 3, 4, 7, 8, 9 sama modus sama dengan 7. Ukuran lokasi. 1. Persentil. Persentil merupakan suatu ukuran yang membagi sekumpulan data menjadi 100 bagian sama besar. Persentil ke P dari sekumpulan data merupakan nilai data sehingga paling tidak persen objek berada pada nilai tersebut atau lebih kecil, dan paling tidak 100 sampai P persen objek berada pada nilai tersebut atau lebih besar. Cara pencarian persentil. Urutkan dari yang terkecil ke terbesar. 2. Cari nilai yang menunjukkan posisi persentil ke P dengan rumus 1 sama dengan P per 100N. 3. Jika 1i bukan bilangan bulat, maka bulatkan ke atas. Persentil ke P merupakan nilai data pada posisi ke-1. Ke I. Jika I merupakan bilangan bulat, maka persentil ke P merupakan rata-rata nilai pada posisi ke I dan ke I plus 1. Ukuran lokasi. Contoh perhitungan berdasarkan kasus sewa kamar apartemen. 1 persentil ke 90, yaitu posisi data ke P sampai 100 P per 100 M sama dengan 90 per sampai 100 sama dengan 70 sama dengan 63. Karena I 63 merupakan bilangan bulat, maka persentil ke 90 merupakan rata-rata nilai dari ke 63 dan 64. Persentil ke 90 sama dengan 580 plus 590 per 2 sama dengan 585. Berikut contohnya ya.
2. Kuartil. Kuartil merupakan suatu ukuran yang membagi data menjadi 4 bagian sama besar. Kuartil merupakan bentuk khusus dari persentil di mana kuartil pertama persentil ke-25, kuartil kedua persentil ke-50 sama dengan median, kuartil ketiga persentil ke-75. Berdasarkan kasur sewa kamar apartemen kuartil 3, kuartil ketiga sama dengan persentil ke-75, yaitu data ke-100 sama dengan 75 sampai 170 sama dengan 52,5 dan sebagai sama dengan 53. Jadi kuartilnya ketiga sama dengan 525. Berikut contohnya. Ukuran lokasi, desil, merupakan suatu ukuran yang membagi sekumpulan data menjadi 10 bagian sama besar. 2. Merupakan bentuk khusus dari persentil di mana desil ke-1 sama dengan persentil ke-10, desil ke-2 persentil ke-20, desil ke-3 persentil ke-30, desil ke-9 persentil ke-90. Berdasarkan contoh perhitungan berdasarkan kasus sewa kamar apartemen desil ke-9. Desil ke-9 persentil ke-90 sama dengan 585. Berikut contohnya ya. Ukuran keragaman dispersi mengukur seberapa besar keragaman data bersama dengan ukuran sentral. Ukuran ini berguna untuk membandingkan 2 atau lebih kelompok data. Contoh, dalam pemilihan 2 supplier A atau B, umumnya kita tidak cukup hanya dengan melihat lamanya rata-rata waktu pengiriman barang yang dilakukan masing-masing supplier, namun juga variasi keragaman lamanya waktu pengiriman barang. 1. Jarak range, selisih nilai terbesar dan nilai terkecil. Range merupakan ukuran keragaman yang paling sederhana, sangat peka terhadap data dengan nilai terbesar dan nilai terkecil. Contoh kasus sewa kamar apartemen range 615 sampai 425 sama dengan 190. Ukuran keragaman dispersi, 2 varian. 1. Merupakan ukuran keragaman yang melibatkan seluruh data. 2. Berdasarkan pada perbedaan antara nilai tiap observasi X dan rata-rata untuk sampel untuk populasi atau rumus hitung sampel varian. Berikut contoh rumus sampel varian dan populasi varian. Ukuran keragaman dispersi varian atau lanjutan. Untuk data berkelompok rumus dihitung sampel varian dan populasi varian, di mana K banyaknya kelas, F1 FI frekuensi kelas ke-1, XI nilai tengah kelas ke-1. 3. Simpangan baku merupakan akar positif dan varian. 2. Ukuran pada satuan data yang sama sehingga mudah untuk diperbandingkan. Rumus hitung sampel simpangan baku S sama dengan S2, populasi simpangan baku sama dengan O sama dengan O2. 4. Koefisien variasi mengindikasikan berapa besar nilai simpangan baku relatif terhadap rata-rata. Rumus hitung sampel koefisien variasi. Berikut contoh rumusnya. Populasi koefisien variasi. Berikut juga contoh rumusnya. Ukuran keragaman dispersi, data tidak berkelompok. Contoh kasus sewa kamar apartemen varian sama dengan 2996,16. Simpangan baku 54,74. Koefisien variasi 11,15. Data berkelompok contoh kasus bengkel Hudson atau varian 187,56. Simpangan baku 13,70. Koefisien variasi 17,49. Sekian dan terima kasih. See you next session.